with just one touch. I can with just one touch. I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nur Azizah, NIM 240201078 dari Prodi Sistem Informasi kelas SIC. Di video kali ini saya akan membuat form ruang cerita, yaitu form untuk curhat online bagi siswa. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang CSS atau Cascading Style Sheet. Cascading Style Sheet atau CSS ini gunanya untuk mengatur tata letak tampilan web kita. Istilahnya dia itu untuk mempercantik tampilan web kita agar orang-orang itu suka melihat web kita. Itu biar dia cantik, biar dia teratur. Selanjutnya ada 4 penulisan CSS. Yang pertama ada inline CSS, yaitu berada di satu baris yang sama dengan kode HTML kita. Kalau internal CSS itu masih satu file yang sama, tetapi dia berada di atas, dia dikelompokkan tersendiri menjadi CSS kumpul dengan CSS, HTML juga kumpul dengan HTML, tapi di satu file yang sama di dalam HTML itu juga, tepatnya di tag head. Yang ketiga ada external CSS, yaitu membuat file CSS baru. Jadi dia nantinya akan mempunyai 2 file, yaitu file HTML dan file CSS. Yang terakhir ada gabungan. Gabungan ini bisa gabungan dari eksternal dan internal dan inline, atau inline dengan eksternal, itu bisa. Yang saya gunakan untuk form saya, yaitu menggunakan internal CSS. Yang mana nantinya kita akan membuat satu file saja untuk HTML dan CSS-nya. Langsung saja kita masuk ke foldernya. Kita masuk ke folder exam.pp, kita pilih htdoc, kita ke tugas web. Saya sudah membuat folder ini. Bisa juga kalau di htdoc kalian bisa menambahkan folder baru. Kita masuk ke VS Code-nya, terus kita pilih file, kita pilih open folder, kita bisa pilih folder kita tadi. Nah, di sini kita bisa tambahkan file baru, yaitu tugas.html. Di sini kita bisa ketikkan HTML, kita pilih HTML-nya, dia akan otomatis mengatur struktur utama HTML. Di sini kita bisa ganti jadi ruang cerita. Ini untuk penamaan tab yang ada di browser. Di sini kita bisa juga lihat live preview-nya. Kita bikin div, kasih kelas. Div ini nantinya akan membungkus konten kita. Kita bikin div satu lagi, ini untuk header-nya. Di dalam header saya mau menambahkan satu ruang cerita. Nah, itu kita bisa tambahkan TP atau paragraf. Kita bisa tuliskan, sampaikan. Selanjutnya kita bisa kasih div lagi. Kita kasih kelas form box. Di sini kita bisa satu div, kelasnya
info. Dalam div ini kita bisa tuliskan keterangan akan berkirim secara privat untuk kita. Bahwa div ini kita bisa tambahkan font. Font ini kita bisa tambahkan label for judul. Ini untuk judul ceritanya ya. Bisa pakai subjek cerita judul. Kita tambahkan input, tipenya teks, terus kita bisa kasih ID-nya judul. Kita tambahkan juga placeholder atau nantinya akan muncul kalimat berwarna abu-abu ketika belum diisi, tapi ketika diisi nanti dia akan hilang. Jadi itu gunanya placeholder. Selanjutnya kita bikin label satu lagi. Itu guys. Label cerita. Di sini kita bisa untuk label kita untuk cerita kita bisa tambahkan teks area supaya lebih besar. Namanya kita kasih cerita saja. Jadi ini sudah cerita. Ini kita tulisannya ini pakai 8 aja, jadi dia setara dengan 8 baris. Ini setara dengan 8 baris. Kita atur juga placeholder-nya. Yang terakhir kita akan tambahkan button untuk kirim. Dan lupa di bagian ini kita tambahkan type, kita pilih submit, dan kita juga tambahkan class agar pemanggilan di CSS-nya nanti mudah. Oh ya, aku juga mau menambahkan icon di sebelah ruang aktivitas ini. Nah, iconnya itu aku ambil online saja di Font Awesome ini. Kita bisa cari. Aku mau cari comments. Nah, sebelum itu kita bisa ke web ini JDNJS untuk menyambungkan antara Font Awesome, websitenya Font Awesome dengan file kita. Kita cari saja Font Awesome, kita klik. Nah, kita bisa kopikan URL yang pertama. Kita copy-nya di tag head, di dalam head, terus kita masukkan link, kita pastekan. Nah, sekarang tinggal kita cari icon yang mau kita gunakan. Aku mau cari yang gratisan saja, kita bisa pakai yang ini. Nah, di sini sudah ada kode HTML-nya, bisa langsung kita copy.
aku mau taruhnya di sini. Nah, sudah. Selanjutnya kita menambahkan CSS. CSS-nya berada di dalam tag head. Kita kasihkan tag style. Nah, di sini tempatnya kita menuliskan tag HTML. Pertama kita bisa panggil body dulu, kita urutkan dari yang atas sampai yang bawah. Di sini kita bisa atur font family-nya, aku mau pakai Rauma. Terus mau background color-nya, aku sudah menyiapkan beberapa kode warna. Kita pakai yang pertama itu 35. Kita kopikan saja. Nah, warnanya hijau seperti ini. Ini kita tambahkan color untuk tulisannya. Kita pakai yang ini. Kita atur paddingnya agar dia tidak terlalu nempel ke samping. Kita atur jadi 20 pixel. Kita atur jadi flat agar dia bisa fleksibel menyesuaikan dengan layar device masing-masing orang. Kita atur justify content-nya center, biar dia itu berada di tengah, jadi kanan tidak di kiri. Terus kita atur like itemnya juga center, dan dia benar-benar ada di tengah. Selanjutnya kita ke kelas container. Kelas container aku cuma mau mengatur width atau lebarnya menjadi 100%, dan kita bisa kasih max width atau maksimal width, maksimal lebarnya 550 pixel. Jadi dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga. Ini kita panggil header. Nah, di header ini kita text like-nya center. Kita berikan biar rata. Terus kita atur margin buttonnya biar dia tidak nempel dengan yang bawah. Kita atur jadi 25 pixel. Untuk ukurannya menyesuaikan yang kalian mau ya. Ini masih di header, kita masuk ke H1. Selanjutnya kita mau atur marginnya jadi kita atur font size-nya juga 32 pixel. Warnanya juga bisa kita ubah. Saya pakai ini agar lebih menyatu dengan kontennya. Kita masih di header, kita atur tag P. Ini kita ganti warnanya jadi putih. Jadi kita atur font size 15 pixel.
kita atur font, atau ketebalan fontnya kita jadikan ke 400 saja. Itu kita letter spacing atau jarak antar hurufnya kita atur jadi 0,5. Jadi tidak terlalu melebar jarak antar hurufnya. Selanjutnya kita masuk ke, kita bisa lihat setelah print ada form box. Form box kita bisa atur backgroundnya dulu aja. Kalau gitu kita atur background colornya jadi baca kelihatan. Nah, kita atur paddingnya 30 pixel. Dan padding itu mengatur konten atau tulisan dengan garis tepinya. Jadi pengaturan padding itu agar konten tidak menempel pada garis tepi. Selanjutnya kita atur juga bordernya. Kita pakai 1 pixel saja, pakai solid. Solid itu untuk border yang tanpa putus, yaitu garis lurus, garis nyambung terus. Kalau ada lagi satu dashed itu dia garis putus-putus, jadi nanti bordernya akan garis putus-putus. Kita pilih warna putih ke abu-abuan. Kita pilih border radius. Fungsi border radius itu supaya pojok-pojokan kotak ini akan lebih tumpul. Kita kasih 12 pixel. Selanjutnya kita panggil info. Di info ini kita pixel border kita akan berkirim ini. Pixel kita pakai dash. Kita pakai warna ini hijau kesukaannya. Kan dia garis-garisnya akan berwarna hijau kesukaan. Lalu kita kasih background color. Kita pakai ini. Ini tuh warna apa ya, hijau tapi sangat muda. Mendekati putih. Warnanya memang mendekati putih. Ya, kita kasih color tulisannya. Nah, dia biar hijau. Lalu kita atur juga paddingnya 15 pixel aja.
Terus kita atur border radiusnya 12. Kita atur margin bottomnya, berarti ada space dengan yang bawah. Kita pakai font size 14 pixel. Kita pakai text oleh center. Selanjutnya setelah info kita masuk ke form. Kita masuk ke labelnya. Kita masuk ke label. Label ini kita akan atur display-nya menjadi blok, baca blok. Kita atur font weight-nya jadi bold. Jadi tulisannya nanti akan bold, akan tebal. Warnanya jangan terlalu hitam. Kita pakai 4. Masih terlihat hitam tapi tidak terlalu hitam. Kita kasih margin bottom 8 pixel. Kita kasih margin top untuk sebelum judul ini kita kasih berapa pixel agar dia tidak terlalu menempel. Kita kasih 15 pixel cukup ya. Terus kita ada font size nya, kita pakai 18 pixel. Terus kita atur teksnya jadi teksnya sudah rata kiri. Selanjutnya setelah label kita ke input. Input ini kan ada input yang type text. Terus text area-nya juga kita atur sekalian. Kita atur lebarnya di 100%, sehingga nanti dia bisa menyesuaikan dengan layar di masing-masing laptop atau komputer siswa. Kita atur paddingnya jadi 12 pixel. Kita atur boxnya 1 pixel solid warna. Kita atur box sizing yaitu border box. Jadi nantinya box sizing ini untuk ukuran text area ini kita atur border box, jadi dia itu hanya akan berada di dalam border box ini, dia tidak akan keluar. Kalau nggak kita kasih ini, dia akan
isiannya akan meluber ke samping kanan. Setelah box sizing, kita bisa atur size-nya. Kita kasih 14 saja. Kita atur fungsinya. Kita ke inherit. Kita atur border. Border radius. Kita atur border radiusnya jadi 8 pixel. Terus kita kasih background color-nya. Jangan lupa background color. Sudah, kita lanjut yang button. .btn submit. Kita atur background-nya. Hijau background button ini. Nah, buttonnya akan berubah warna. Terus kita kasih color-nya itu untuk tulisannya kita pakai warna putih. Untuk bordernya kita nonkan. Untuk border radiusnya pakai 8. Terus kita padding 20 pixel. Kita bisa atur. Oh, ini terlalu tinggi ya, kita ini sudah cukup. Padding kita atur, terus kita atur kursornya jadi pointer. Jadi nanti kalau kita kesini jadi dia kayak pointer gini. Itu font weight-nya kita kasih bold biar dia itu tebal ya. Password-nya right agar dia letaknya berada di kanan, di pojok kanan. Kita kasih margin top karena dia terlalu nempel dengan atasnya. 20 pixel biar dia tidak terlalu nempel. Nah, yang terakhir ini untuk mengatur form box setelah digunakan. Kita bikin konten kosong, terus status bar-nya jadi tabel. Terus kita atur juga clear jadi bot. Nah, biar buttonnya itu bisa berada di dalam kotaknya. Seperti itu tampilan web kita ini. Coba kita lihat di browser ya. VS Code-nya ini bisa ada
garis 3 open in browser. Nah, ini tampilan form yang kita buat. Ini kita bisa masukkan ceritanya. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.